Jamaah sholat Jum'ah Masjid At-Tanwir rahimakumullah, diceritakan bahwasanya sababu dzabhi Ibrahim Ismaila alaihi wassalam, sebab mengapa diperintahkannya pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam, annahu qarraba al-fashatin wa thalatha mi'ati baqarah wa mi'ata badanah. Sesungguhnya Nabi Ibrahim pernah berkorban 1000 kambing, 300 sapi dan 100 unta fi sabilillah. Fata'ajjaban nas wal malaikatu min dzalik, maka semua umat manusia dan malaikat takjub, keheranan dengan pengorbanan Nabi Ibrahim. Lalu mendengar itu semua, Nabi Ibrahim berkata, kullu ma tuqarriba bihi laisa bi syai'in indi. Semua yang aku korbankan ini sebenarnya belum apa-apanya bagi saya. Wallahi lau kana li ibnun la adbahannahu fi sabilillah. Demi Allah, seandainya aku punya seorang putra, maka anakku pun akan aku sembelih, aku korbankan di jalan Allah. Maka zaman pun berlalu, beliau sudah lupa dengan perkataannya. Maka ketika beliau memiliki seorang putra, yakni Nabi Ismail alaihi salam, qila lahu fi naubihi, lalu dikatakan, ditagih kepadanya di dalam mimpinya, di dalam tidurnya, ya Ibrahim, ufi binadrik. Malaikat berkata, wahai Ibrahim, tunaikan nadarmu. Nabi Ibrahim kemudian berucap, saya tidak pernah bernazar. Malaikat lalu mengingatkan, dulu engkau pernah berkata, wallahi, demi Allah, lau kana li ibnun, seandainya saya punya seorang putra, la adbahannahu fi sabilillah, maka anakku pun akan aku sembelih di jalan Allah. Falamma asbaha, maka ketika subuhnya beliau terbangun, beliau berfikir-fikir, benarkah mimpi semalam dari Allah atau cuman godaan setan? Maka falida summiya yaumat tarwiyah, dinamailah hari itu dengan sebutan hari tarwiyah, yakni hari pikir-pikir, tanggal 8 Zulhijjah. Thumma ra'a fi lailati tsaniyah, kemudian beliau bermimpi lagi pada malam yang kedua. Falamma asbaha, maka ketika bangun subuhnya, arafa annahu minallah, beliau sadar itu benar-benar mimpi perintah dari Allah. Maka falida summiya dzalikal yaum yauma arafah, dinamailah hari itu dengan hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah. Jadi jamaah Jum'ah, hari Arafah itu bukan karena adanya wukuf di padang Arafah. Hari Arafah itu dikarenakan tanggal 9 Zulhijjah. Karena istilah hari Arafah tidak diikat dengan kata wukuf. Jadi ketika pun di Arab Saudi esok hari sudah tanggal 9 Zulhijjah dan di sana sudah wukuf di padang Arafah, esok hari untuk Indonesia masih tanggal 8 Zulhijjah. Jadi puasa kita masih puasa tarwiyah, sedangkan puasa Arafah kita nanti bertepatan dengan hari Ahad tanggal 9 Zulhijjah. Semua ulama sepakat tanpa terkecuali, puasa Arafah bukan karena wukuf,
Tapi puasa Arafah karena tanggal 9 Zulhijjah. Ini yang mesti kita sadari. Tsumma ra'a fi lailatil tsalitsah. Kemudian Nabi Ibrahim mimpi lagi pada malam yang ketiga. Falamma asbaha, beliau bangun subuhnya. Fahamma binahrih, beliau tekad untuk mengorbankan putranya. Maka falida sumya yauman nahr, maka dinamailah hari itu dengan hari kurban. Diajak Nabi Ismail ke lembah Mina, ke Jabal Kurban. Lantas kemudian disampaikan tentang mimpi tersebut. Nabi Ismail kemudian berkata, ayah, ini perintah Allah. If'al ma tu'mar, laksanakan apa yang sudah Allah perintahkan kepadamu. Tapi saya memiliki 5 permintaan, kata Nabi Ismail. Yang pertama, tajamkan pedangmu agar jangan terlalu lama memutuskan urat leherku. Yang ketiga, lepas pakaianku yang bagus ini, bawa pulang ke rumah, jangan sampai terkena darah, sebagai kenang-kenangan buat Ibunda Hajar. Dia punya anak yang bernama Ismail. Kemudian yang ketiga, ikatlah tangan dan kakiku agar aku tidak meronta ketika dikurbankan. Yang keempat, tutuplah wajahku agar ayah tidak kasihan ketika sedang mengorbankan aku. Dan yang kelima, sementara waktu, jangan ada anak kecil yang bermain di rumah kita. Karena kalau ayah melihat anak kecil itu, saya khawatir tidak ikhlas dengan pengorbanan ini semua. Maka falamma aslama wa tallahu lil jabin, keduanya berserah diri kepada Allah dan dibaringkan Nabi Ismail alaihi salam di tempat penjagalan. Disembelih dengan sembelihan pertama tidak mempan, pedangnya malah mental. Kata Ismail, ayah, mungkin pedang itu kurang tajam. Maka dipukulkan ke batu, batu pun belah. Dicoba lagi dengan sembelihan yang kedua, itu pun tidak mempan. Kata Ismail, ayah, mungkin Allah menilai kita tidak ikhlas. Lepaslah ikatan tangan dan kakiku, buka tutup wajahku, dan tataplah aku sebagai tanda keikhlasan kita kepada Allah. Maka disembelih dengan sembelihan yang ketiga, pedang pun mental. Saat itulah Nabi Ibrahim sujud nangis sejadi-jadinya. Ya Allah, apakah engkau tidak menerima pengorbanan kami? Maka Allah panggil malaikat Jibril, wa fadainahu bidzibhin azim, untuk menukar Ismail dengan seekor kambing yang besar. Kata Allah, Jibril, sampaikan kepada Ibrahim, pengorbanannya sudah diterima. Ketika Jibril hendak turun, para malaikat di langit pun minta izin kepada Allah agar bisa berjumpa dengan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihi wassalam. Maka sesampainya di lembah Mina, saking takjubnya malaikat Jibril, beliau kemudian bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mendengar Jibril bertakbir, Nabi Ibrahim menjawabnya, La ilaha illallah wallahu akbar. Ketika Nabi Ibrahim menjawab, Nabi Ismail pun tegak berdiri lalu menyempurnakannya, Allahu akbar walillahil hamd. Maka semua malaikat pun menyempurnakan dengan jawaban takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Maka jamaah Jum'ah sejak saat itu disyariatkan kepada kita semua di hari raya kurban untuk bertakbir selama 4 hari berturut-turut, tanggal 10 Zulhijjah, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Kesimpulannya, Idul Adha segera menjelang.
Mari kita sisihkan rezeki kita untuk berkorban. Kita mengambil berkah pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam dengan menyembelih seekor kambing atau seekor sapi. Selebihnya khatib ingin ingatkan, karena terjadi perbedaan hari raya antara Arab Saudi dan Indonesia, maka ulama tanpa perbedaan pendapat sepakat penetapan hari raya harus berdasarkan matlak negara masing-masing. Ulama-ulama di Arab Saudi mengatakan bagi semua jamaah haji yang sedang ada di Arab Saudi wajib mengikuti jadwal manasik kerajaan Saudi Arabia, termasuk jadwal wukuf, termasuk jadwal Idul Adha. Dan bagi kaum muslimin di negaranya masing-masing wajib ikut negaranya masing-masing. Dan bagi warga Arab Saudi yang tinggal di negara yang bukan Arab Saudi wajib berhari raya menurut penetapan negara tempat mereka tinggal. Jadi kesimpulannya, bagi kita masyarakat Indonesia wajib berhari raya menurut ketetapan pemerintah Indonesia, termasuk warga Arab Saudi yang ada di Indonesia wajib beridul adha menurut penetapan pengumuman pemerintah Republik Indonesia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Kami adalah